Halo semuanya, nama saya Jason. Saya mahasiswa Universitas Internasional Batam, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hak merek di Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya mulai saja. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan apa itu hak merek yang ada di Indonesia. Jadi merek itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dan merek itu dibagi menjadi 4, ada merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan indikasi geografis. Kemudian merek juga dapat diperpanjang selama 10 tahun. Merek juga diartikan sebagai tanda daya sebagai pembeda dari produk atau barang jasa tersebut. Kemudian direpresentasikan sesuai grafis. Merek itu digunakan di dalam perdagangan barang atau jasa. Untuk lebih detailnya, saya akan membahas di slide selanjutnya. Nah, apa itu merek? Merek ini adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Dan merek itu digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Itu menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Merek. Jadi menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Merek, itu adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka, susunan gambar, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. Ini adalah contoh hak merek yang kita ketahui seperti Adidas, Nike, itu adalah perusahaan besar ya, yang memproduksi produk-produk untuk olahraga. Kemudian juga ada produk raksasa otomotif seperti Toyota. Dan unsur-unsur merek, merek itu ada daya pembeda yang membedakan itu dari gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur tersebut. Itu semua adalah yang dimaksud adalah memiliki daya pembeda. Nah, jika kalian ingin tahu prosedur pendaftaran hak merek, pertama itu kalian dapat mengunjungi kantor DJKI atau Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pertama itu kita mengatakan surat permohonan, kemudian setelah itu pemeriksaan formalitas yang dilakukan selama 30 hari. Setelah pemeriksaan formalitas akan dilanjutkan ke pemeriksaan substantif yang memakan waktu sekitar 9 bulan. Kemudian disetujui untuk didaftar itu sekitar 10 hari dan pengumuman kurang lebih 30 bulan. Nah, di pengumuman ini itu adalah apakah hak merek yang didaftarkan itu dapat diterima atau ditolak. Setelah didaftar ulang atau setelah disetujui, hak merek yang didaftarkan akan mendapatkan sertifikat ya, selambat-lambatnya itu 30 hari sejak merek itu didaftar dalam daftar umum merek atau DUM. Fungsi merek itu ada 3. Yang pertama itu sebagai jaminan atas mutu barangnya. Kemudian yang kedua itu adalah tanda pengenal. Tanda pengenal ini untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau badan hukum dari produk orang lain atau badan hukum lainnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat promosi barang dan jasa. Sehingga itu mempromosikan hasil produksinya itu cukup dengan menyebut mereknya. Jenis-jenis merek itu ada 3. Yang pertama itu merek dagang. Maksud dari merek dagang ini adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis. Contohnya aja di Indonesia kita memiliki Aqua dan Indomie yang terkenal. Kemudian yang kedua adalah merek jasa. Merek jasa ini digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis. Contohnya itu sebagai restoran cepat saji, KFC, maupun McDonald. Itu termasuk merek jasa. Kemudian yang ketiga itu merek kolektif.
Merek kolektif ini digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jenis atau jasa yang sejenis. Contohnya itu seperti Coca-Cola dengan Bicola. Produk ini memiliki kemasan dan nama produk yang hampir sama. Yang contoh lainnya itu seperti Oreo dengan Oreo Rio. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Ini maksudnya adalah kita mendaftarkan merek tetapi ditolak oleh DJKI. Nah, alasan DJKI menolaknya itu itu yang pertama itu pemohon yang mendaftarkan produk mereka itu tidak beretika tidak baik, yang beretika tidak baik. Kemudian yang kedua itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang ketiga ini tidak memiliki daya pembeda. Seperti yang tadi saya jelaskan, berarti produk yang didaftarkan itu tandanya itu tidak memiliki pembeda berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dan yang keempat adalah tidak menjadi milik umum. Ini ada dua undang-undang sanksi bagi pelaku tindak pidana di bidang merek. Jadi di pasal 90 Undang-Undang Merek, pidana penjara paling lama itu 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Yang kedua, di pasal 91 Undang-Undang Merek, pidana penjara paling lama itu 4 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan. Dan ini adalah sebagai sumber literatur. Sekian presentasi mengenai hak merek di Indonesia dari saya. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah presentasi dari saya mengenai materi hak merek di Indonesia. Terima kasih.